kami dari Radio Tenvi, radionya 105 SMAN 106 Jakarta. Oke nih, sekarang kita sudah ke episode 4. Jadi di episode 4 ini kita bakal membahas tentang penggunaan teknologi di dalam sekolah. Tentunya di sini saya Satria, nggak sendirian. Ada partner saya yaitu Anggita. Kemudian di sini juga kita punya narasumber nih. Namanya Kamel. Kalau bisa Kamel bisa memperkenalkan diri dulu dong. Iya, halo semuanya. Kenalin aku Emilia dari kelas 11-6. Dan di sini terima kasih banyak loh udah mau undang aku jadi narasumber. Terima kasih juga udah mau datang, Kamel udah mau diundang ke sini. Jadi Kamel ini tuh dia bukan sembarang orang juga loh. Pastinya setiap narasumber itu punya kualitasnya. Radio Tenvi itu nggak langsung milih orang secara remeh. Kita juga ada kualifikasinya. Yang pertama nih, Kamel itu dia Waketos yang baru loh di 106 jabatan Masa Bakti 2023-2024 dan kebetulan saya ini bawahannya ya. Nah, jadi gak usah banyak ngomong lah kita ya, langsung aja kita ke intinya. Yang pertama, kita kan karena ini penggunaan teknologi di dalam sekolah, kita tentunya juga punya pertanyaan nih ya teman-teman. Nah, dari yang pertanyaan pertama, saya langsung serahin aja deh ke kita. Iya, oke. Untuk pertanyaan pertama nih Kamel, jadi menurut Kamel, apakah murid 106 Jakarta ini udah mampu memanfaatkan fungsi gadget dalam kehidupan di sekolah 106? Oke, kalau di sekolah kita itu kan kelihatan banget ya sudah sangat memanfaatkan gadget. Kayak misalnya kita ngerjain tugas, ngirim tugas aja pakai Google Classroom kan, dan itu teknologi. Atau misalnya kayak ngasih informasi seputar sekolah juga kita pakai teknologi. Kalau misalkan dari segi pemanfaatannya memang sudah dilakukan, tapi bijak atau tidaknya menurutku masih belum. Karena ketika ulangan misalnya, kalau guru nggak ngumpulin HP, pasti ada aja yang nyontek ya kan? Iya. Dari teman-teman atau mungkin kita sendiri pernah ngelakuin itu gitu. Jadi menurutku itu yang masih kurang dan harus bisa lebih ditingkatkan lagi supaya semua anak-anak itu bisa gunain gadget dengan bijak ya. Nah itu, menurut kakak ini kan kalau misalnya ada peraturan ya di sekolah itu kita nggak boleh bawa HP. Di beberapa sekolah pun ada yang kayak gitu. Menurut kakak itu termasuk hal yang positif nggak sih untuk dilakukan? Aku setuju banget dan itu sangat positif sih. Jadi kalau menurutku pribadi, meskipun aku juga suka banget untuk main HP ya di sekolah, tapi memang lebih baik untuk dilarang sih. Tapi sebenarnya HP itu penting banget karena kalau misalnya kita minta untuk dijemput sama orang tua, hal sesimpel itu aja kita butuh banget gadget kan. Jadi untuk dilarang juga kayaknya banyak banget pertimbangan. Banyak pro dan kontranya juga bener. ya. Dan itu juga jadi topik yang masih diperbincangkan sampai saat ini. Soalnya kan HP atau gadget itu punya dua sisi ya, dan itu tergantung kita yang milih. Soalnya semua ini tuh tentang pilihan kita. Iya benar. Karena manusia sendiri itu kan punya yang namanya rasa keingintahuan yang besar ya. Karena itu kita tuh butuh pengontrolan diri yang baik. Makanya itu kita harus benar-benar tahu apa yang baik dan yang buruk bagi kita sebelum kita mengenal HP. Makanya saya tuh setuju banget sama orang tua yang ngenalin ke anaknya itu penggunaan gadget pas umur udah 12 sampai 14. Karena itu udah umur yang lumayan cukup dewasa ya untuk para murid atau siswa-siswi yang dimana dalam tahapan SMP ya, kalau umur segitu mereka tuh kan udah mulai pekerjaannya kan berat ya sebagai murid SMP, yang dimana sekarang pun juga udah mulai masuk kurikulum mereka, dimana mereka udah mulai pakai project. Makanya dari situ tuh udah harus mulai diperkenalkan ke teknologi. Makanya itu kita harus bisa benar-benar kontrol diri kita sendiri lah. Ini semua tuh tentang mindset kita sendiri. Karena bahkan pilihan kita sendiri pun bisa membunuh kita sendiri. Oke. Langsung ya tadi penggunaan HP itu bener banget ya Aksa bilang. Jadi di usia yang memang kita sudah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kayak aku baru punya HP itu di kelas 7 atau kelas 8 gitu. Iya. Jadi sebelumnya memang ya berdua HP-nya gitu sama orang tua. Dan yang dirasa itu setelah punya HP kan jadi benar-benar bergantung banget kan. Apa-apa tuh HP. Di sekolah kalau nggak ada guru pasti scroll TikTok segala macam, dan itu negatif banget kalau kita nggak punya kontrol diri yang bagus. Oke. Nah, karena pertanyaan satu udah memuaskan banget jawabannya ya, langsung aja kita ke pertanyaan kedua nih. Nah, ngomong kan kakak kan masuk ke dalam organisasi intrasekolah ya kan, OSIS biasanya. Nah, dalam berorganisasi itu banyak nggak sih tantangan yang kadang tuh butuh banget teknologi untuk menyelesaikannya?
kalau buat organisasi teknologi itu penting banget. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala dari anggota kami. Tadi ada telepon yang masuk gitu. Maaf itu tadi ada kendala teknisi. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan kedua tadi. Nah, tadi kan saya nanya ya ke Kak Amel, kalau dalam berorganisasi itu kan ada masalah, misalnya tantangan yang harus banget dihadapi menggunakan teknologi gitu ya, solusinya nggak bisa kalau nggak pakai teknologi gitu. Nah, kalau kakak tuh gimana sih cara mengatasinya gitu? Oke, kalau di organisasi ya, khususnya aku di OSIS, itu teknologi berguna banget. Kalau misalnya OSIS itu kan naungin banyak ekskul nih, terus juga informasi-informasi dari sekolah tuh benar-benar bermanfaat banget kalau misalkan dikirimnya lewat teknologi. Contohnya kayak broadcast, info-info tentang besok pakai baju apa, tentang pelajaran, itu tuh lewat WhatsApp ya. Karena kalau misalnya diinfoin di sekolah, kadang kita suka lupa kan, dan penting banget untuk ngingetin lagi lewat teknologi. Dan kadang pun juga ada anak yang nggak masuk gitu kan. Iya, bahkan absen di sekolah itu juga pakai teknologi. Jadi sekretaris ngisi gitu loh. Jadi begitu, makanya kalau dalam berorganisasi OSIS itu kayak misalnya kita bikin poster digital, misalnya kita lewat Instagram, itu pun juga merupakan salah satu media sosial yang cukup penting ya untuk kita mensosialisasi kegiatan kita. Nah, karena itu kadang tuh kita suka pakai Canva. Kemudian kita juga kalau misalnya membuat surat-surat edaran gitu ke kelas-kelas gitu, kita grup kelas kan, lewat WhatsApp, dan biasanya kita tuh via dokumen lewat Word. Makanya banyak banget elemen-elemen teknologi yang benar-benar kita manfaatin gitu dalam organisasi. Jadi kayak sekarang tuh gak bisa hidup tanpa teknologi. Apalagi di kehidupan sekolah. Tapi justru bahayanya ini menurut kakak kita malah semakin tumpul atau semakin tajam sih? Kembali lagi ke kitanya masing-masing ya, kita mau menjadikan teknologi itu sebagai hal yang positif atau yang negatif. Tapi kalau untuk penggunaannya di organisasi sejauh ini sangat positif dan itu sangat amat membantu sih. Makanya kita harus memandang teknologi itu hanya sebagai alat bantu atau asisten kita, bukan menjadi alat utama. Soalnya kita tuh punya senjata paling mematikan, senjata yang paling efektif di dunia itu, dan itu ada di antara kedua telinga kita, otak kita sebenarnya. Dari semua itu dan dari HP itu pun juga berasal dari pengetahuan manusia. Karena itu kenapa manusia yang menciptakan teknologi, tapi malah kita yang dikendalikan. Harusnya kita yang mengendalikan gitu kan. Kita adalah Tuhan mereka, bukan mereka yang menjadi Tuhan dari kita. Jangan sepenuhnya mengandalkan teknologi sih sebenarnya. Oke, jadi kita mau lanjut ke pertanyaan 3. Nah, boleh tuh, langsung aja pertanyaan 3, saya serahkan ke Gita lagi nih. Oke, untuk pertanyaan ketiga ini kan kakak pasti punya Instagram, sosial media ya, TikTok mungkin punya juga. Jadi menurut kakak nih ya, bagaimana sih caranya kita memanfaatkan sosial media dengan hal positif dan dapat terkontrol dengan baik nih? Oke, kalau misalnya kita buka sosial media sebenarnya itu isinya random kan ya. Kadang yang kita nggak mau lihat juga keluar. Betul. Itu yang jadi bahaya. Makanya kita di umur kita yang sekarang ini, remaja yang masa peralihan ini, itu harus bisa tahu nih, oh ini boleh dilihat, oh ini boleh dipercaya, ini enggak. Kadang kita baca berita pun cuma lihat judulnya aja kan, nggak lihat dalamnya kayak gimana, dan kita langsung menyimpulkan gitu. Itu yang bahaya banget sebenarnya. Jadi kita harus bisa lebih lebih bijak lah untuk nggak gampang percaya sama apa yang kita lihat, terus juga nggak gampang untuk komentar dengan asal di sosial media. Dan bakal lebih bagus lagi kalau misalkan kita buka sosmed itu untuk hal-hal yang kita suka yang positif. Misalnya suka gambar, terus kita lihat tutorial gambar, kita suka dance, terus lihat tutorial dance kayak gitu. Lebih ke menjaga diri kita sendiri sih, karena itu kembali ke kita masing-masing kan, tiap individu. Gak bisa juga kita cari cara gimana sih supaya semua orang tuh ngelihat yang positif aja, itu nggak bisa kan, karena tiap orang pasti punya kontrol dirinya masing-masing yang kembali lagi ke mereka sendiri. Makanya itu kan banyak banget di media sosial itu yang namanya fitur algoritma ya. Jadi kita misalnya sukain postingan ini, kita misalnya menyukai postingan ini, itu kita akan terus muncul dan akan terus muncul konten-konten yang seperti itu ya kan. Makanya itu kita harus memilih apa yang kita konsumsi juga. Soalnya media sosial ini juga merupakan wadah daripada tempatnya komunikasi semua orang, dan itu tuh nggak ada filter. Iya benar. Kita nggak bisa menerka gimana caranya, kita nggak bisa melihat ini. Jadi kita tuh benar-benar
kalau misalnya udah nggak bisa, kita ada fitur yang misalnya kita pencet yang satu laporkan tiga, mungkin, ya laporkan, ada, atau ya. bisa juga kita tidak menyukai Ya. postingan ini gitu kan. Makanya benar-benar harus ada di dalam kontrol kita Iya, gitu, iya. teknologi itu. Oke. Nah, kemudian kita langsung ke pertanyaan Ya, keempat aja nggak sih? iya. Nah, pertanyaan keempat itu kan ini pertanyaan itu seperti ini, mengapa sih teknologi internet itu hal yang krusial banget nih di era pendidikan saat ini, terutama di kurikulum merdeka? Oke. Seperti itu. Teknologi itu jadi hal yang krusial karena kita terbiasa di masa era kita saat ini tuh kita terbiasa untuk mengandalkan teknologi. Kalau misalnya kita hidup di masa-masa sebelumnya yang kita nggak kenal HP itu apa, kita baru belajar lah dengan teknologi. Sedangkan kita dari kita kecil sampai sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi untuk lepas dari itu tuh nggak bisa. Jadi pasti kita merasa bahwa itu sesuatu hal yang krusial, suatu hal yang penting kan. Nah, kalau khususnya di kurikulum merdeka, contohnya podcast ini, kita sebagai anak kurikulum merdeka dituntut untuk kreatif kan. Iya. Dan kreatif itu nggak hanya kreatif secara general, tapi juga kreatif dalam hal berteknologi. Pembuatan podcast Iya, ini kan iya. juga bakal diposting ke Iya. aplikasi juga kan. Itu contoh buat kreatif dari kurikulum merdeka ini. Untuk pembuatan proposal juga nggak mungkin manual kan, Iya. pasti kita pakai Word, kita belajar banyak hal dan pokoknya dari teknologi itu Dan sendiri. seminar pun juga menggunakan PowerPoint. Iya, PowerPoint, pakai Canva gitu kan. Karena nggak mungkin anak-anak sekarang tuh kan harus bikin posternya, habis bener kita Manual kan nggak mungkin manual ya. itu nggak mungkin, pasti Iya, bikin pasti waktunya lebih Singkat. enggak, Iya, lebih lama Oh iya, lebih pekerjaannya. lama ya. Iya, dan juga kan anak-anak sekarang ini lebih punya kemampuan yang katanya multitasking ya kan. Iya. Jadi kita tuh Iya. bisa ngerjain satu hal berbarengan dengan Iya, hal lain betul, gitu. betul. Dan dalam penggunaan gadget pun juga ada penerapannya. Misalnya kita membuka dalam Chrome ini, kita membuka satu tab dan Iya. di tabnya lain itu ada muncul yang lain juga. Misalnya kita di tab pertama kita buka Google, tab yang kedua kita misalnya buka website AI. Iya. Jadi kita bisa mengerjakan satu tugas dengan secara bersamaan dengan tugas yang lainnya. Iya. Jadi biar meningkatkan efisiensi. Iya. Jadi makanya itu internet itu sangat berguna sekali bagi kita, Iya. tapi juga kadang bisa menjadi Iya. hal yang Iya, berbahaya. benar. Nah, itu. Oke. Nah, langsung aja nih Kita ya. lanjut Kita ke ke pertanyaan kelima nih, pertanyaan terakhir. Terakhir banget Iya, ya. sayang banget udah mau selesai ya kan, Iya, tapi betul. ya nggak Rasanya apa-apa. cepet banget. Iya. Iya, udah nggak kerasa banget ya, udah cepet, udah langsung ke pertanyaan kelima. Betul. Langsung aja dah, Lanjut. kita tanya aja. Iya. Nah, kan di era digital ini banyak banget informasi yang masuk ke dalam gadget ini kan. Iya. Kita tuh bisa setiap hari ngelihat, misalnya kita lihat lewat Google, YouTube, atau mungkin media sosial seperti dari Instagram, Twitter. Iya. Nah, karena kita nggak tahu kan itu yang mempublish atau yang mempublikasikan itu dari siapa saja, kita harus tahu sumbernya itu valid atau kredibel. Menurut kakak tuh sumber-sumbernya itu seperti apa sih? Ciri-ciri sumber yang kredibel, valid itu seperti apa? Oke, sumber yang kredibel ya, pastinya yang benar-benar bisa kita percaya. Menurutku kalau misalkan kita baca berita, itu cari memang yang misalnya apa ya, perusahaannya itu benar-benar sudah sangat bisa dibilang dikenal. Meskipun Namanya dikenal sudah- itu kan, ya meskipun perusahaannya sudah terkenal, kayak misalkan CNN, BBC, mungkin mereka ngasih berita-berita hoax dan semacamnya, menurutku tetap bisa dipercaya sih. Kalau misalkan, karena mereka bakal benar-benar ngasih nggak cuma yang aktual aja, tapi yang benar-benar faktual. Kayak misalnya kompas.com itu menurutku bisa dipercaya. Terus kalau misalkan kita mau tahu nih berapa jumlah penduduk di Indonesia, atau misalkan segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan juga, itu data-datanya bisa diambil dari lembaga kementerian yang emang resmi. Jadi websitenya itu benar-benar terpercaya dan nggak mungkin nggak mungkin salah juga. Iya, tapi bahayanya ini ya, karena adanya media pembawa berita yang malah menyalahgunakan kuasanya atau namanya, bahkan itu malah jadi tempat mainnya politik. Iya. Kadang mereka tuh menyiarkan berita yang gak sesuai fakta, malah demi kepentingan mereka sendiri. Makanya kadang saya tuh berpikiran gini loh, jangan mempercayai apa yang saya lihat dan saya dengar dari media atau berita dan media-media dari sosial, karena bahkan belum tentu benar. Iya. Kadang tuh ada yang disabotase Iya. isinya. Kadang makanya suka jahat gitu juga ya internet. Iya
Iya, benar. ataupun juga penyiar-penyiar berita yang lainnya, kenapa mereka bergantung dengan orang yang istilahnya bisa dibilang nggak bisa dipercaya gitu ya. Misalnya kayak kemarin kita dapat informasi tentang COVID-19 yang pas 2020 ini ya. Kemarin COVID-19 itu diperkirakan korbannya ada sekitar 20 juta jiwa di Indonesia. Itu tuh karena pelayanan yang selalu nggak merata, ya kan? Dan juga vaksinasi. Harusnya ini vaksinasi yang benar-benar penting bagi rakyat kita ini, malah disabotase informasi tentang harganya. Yang awalnya sebenarnya vaksinasi ini distribusinya itu gratis, malah bayar. Itu benar-benar biadab. Iya, benar. Karena itu saya benar-benar minta kepada kalian yang menonton ini, mau itu anak-anak milenial, mungkin juga anak-anak Gen Z yang dari lahiran 2007 sampai 2012 ya. Saya harap ya kalian tuh bisa menggunakan teknologi dengan baik. Ya, kalian bisa memfilter apa yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Karena bahkan yang kalian inginkan tuh belum tentu baik untuk kalian. Karena itu saya harap jangan jadikan teknologi sebagai mesin utama kehidupan kalian, tapi jadikan itu hanya sebagai alat pembantu, hanya sebagai seperti tangan kanan kita loh. Kita tuh dulu bahkan apa sih mainannya bola, habis itu mainnya apa sih catur gitu kan, tapi sekarang kenapa malah jadi HP, apa-apa HP, ya kan? Mau kita nyari berita HP, mau nyari bahan belajar HP, sekarang pun mau nyari jodoh pun bisa lewat HP. Iya, aplikasi ya. Iya. Betul juga. Chat atau apa dan yang lain-lainnya gitu. Itu udah bahaya banget. Itu kan kita sampai ketergantungan seperti itu. Makanya itu saya harap jangan terlalu membatasi, tapi kan karena ini era yang dibilang termasuk krusial untuk Indonesia ya. Soalnya kan Indonesia itu, saya nggak mau menghina, tapi memang orang-orangnya itu termasuk nggak bisa beradaptasi dengan cepat gitu loh. Bahkan banyak banget grup keluarga yang dapat berita hoax malah percaya gitu. Mereka tuh susah dibilangin ya, banyak orang-orang boomer yang masih belum bisa beradaptasi dengan era sekarang ini. Karena itu saya berharap kalian yang akan menjadi penerus bangsa kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Kita bisa beradaptasi karena bangsa kita tuh bukan bergantung ke pemimpin sekarang, tapi bergantung ke kita semua. Elemen daripada Pancasila itu adalah generasi mudanya, bahkan kita merdeka pun dari pemuda-pemudanya, bukan dari golongan tua. Makanya itu jangan menunggu ada seorang pemuda yang membawa perubahan ke Indonesia, tapi jadilah salah satu orang itu. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Ya, nggak kerasa banget udah habis, sudah selesai. Oke, sepertinya kita udah selesai di tema tentang maksimalisasi penggunaan teknologi dalam era digitalisasi ya. Nah, kami sekarang sudah berada di episode terakhir. Kita udah bakal ngucapin bye-bye ya, selamat tinggal kalian semua. Tapi ya berharap semoga aja dengan adanya podcast ini dari episode 1 sampai 4 akan membuat sebuah pembelajaran bagi orang lain, bisa berguna untuk orang lain juga. Itu ya, saya Satria Diaksa Nugraha pamit undur diri ya. Ya, saya juga Anggita Julaizati pamit undur diri. Ya, dan juga Kak Amel di sini. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas pemikiran dan juga jawabannya yang tadi sangat menarik. Itu ya. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe di channel kita, di like juga, di komen, terus juga di share ke teman-temannya. Ya, semoga banyak agar banyak orang yang lebih melihat konten ini ya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang memberikan pembelajaran lebih, juga sesuatu yang bermanfaat. Nanti juga bakal ada episode tambahan, bonus bonus. Itu jadi kita bakal masukin behind the scene dari podcast sebelumnya. Jadi di belakang layar kita ngapain aja tuh ntar bakal diupload. Kalian kan pasti penasaran kan kru-krunya kita lagi ngapain aja. Itu kan bukan kita juga di sini. Ada anggota yang lain seperti editor dan juga perlap atau perlengkapannya seperti itu. Oke, sepertinya itu aja sih dari kita sekarang. Oke. Oh iya, bentar.
biar orang-orang tahu dong. Aduh. Kamel kan punya sosial media nih. Iya. Boleh. Mungkin ada yang mau nge-follow, ada Iya. yang gimana? Kakak bisa cantumin mungkin di Cantumin. sini, mungkin atau di sana, atau di Dari sini. sini. Ya. Editor tolong, terima kasih. Ya, oke, kami dari Radio Tenvi pamit undur diri. Oke, semuanya, bye bye.